kita lanjut. Kemarin kalau nggak salah masih ada satu pertanyaan ya yang belum dibahas ya. Oke. Oh, tadi pertanyaannya teks yang mengombang-ambing mengikuti gerakan ya. Oke. Ini teks yang mengombang-ambing ini ya. Oke. Oke ya, kalau untuk yang animasi sih sebenarnya lebih banyak ke After Effects ya, tapi kita coba dulu dengan Premiere Pro. Ntar kita bandingin nih, kalau kita pakai Premiere Pro gimana, kalau pakai After Effects gimana gitu ya. Jadi kita coba dulu pakai Premiere Pro. Saya buka di sini contohnya, kita contoh videonya mungkin di sini saya udah buatkan belum ya. Jadi kalau pakai After Effects, kalau pakai Premiere Pro memang lebih ke manual sih ya. Lebih ke manual, jadi kita coba lihat terlebih dahulu ya. Sekarang kita coba cari yang contoh videonya ya. Excel. Misalkan kita cari video talking people. Oke, mungkin dua orang yang berbicara ya. Talking people. Oke, misalkan yang dia sambil gerak-gerak seharusnya ya. Kita coba, saya nyalain dulu VPN. Yang penting kita tahu secara basic itu gimana supaya dia bisa teksnya bergerak-gerak. Oke, mungkin kita ngikutin tangannya aja kali ya. Ini ya, karena kan palanya kan nggak terlalu banyak goyang ya. Kita coba ngikutin pergerakan tangannya aja. Nah, kita download aja dulu. Masukin ke Premiere, video, latihan, video editing, mungkin di sini video editing. Terus dulu dua orang berbicara. Oke. Kita lihat di foldernya, baru kita tambahin ke project kita. Oke, ini project kita tambahin latihan video editing yang umum ya. Untuk videonya dulu, video latihan video editing umum ya, kita buat di sini. Kita tarik ke video editing sini ya. Nah, terus dari sini kita buat sequence ya berarti ya. Kita sequence dari sini, ini kita close aja dulu. Ini saya program monitornya di second monitor yang kedua. Saya tarik aja lagi ke sini supaya kelihatan.
cek ke monitornya, saya kembali lagi ke sini. Oke, nah ini saya close aja. Ini juga saya close aja dulu. Jadi di sini kita bisa klik kanan, new sequence from clip ini ya. Jadi kita langsung aja buat sequence dari clip yang ini, atau bisa juga kita tarik ke timeline sama aja. Ada sequence-nya di sini ya. Sequence-nya di sini kita coba. Sequence-nya udah ada di sini. Kalau kita biasanya meletakkan di tempat yang sama juga, di sini ya kita buat biar lebih rapi nanti kalau udah banyak proyek kita umum. Terus tadi ini aja, pindahin sequence-nya ke sequence yang di atas itu ya. Sequence-nya kita masukin ke bagian sequence juga biar gampang untuk kita lihat. Oke, itu ada di sini. Nah, sebenarnya kalau untuk sequence-nya itu kita ngikutin dia ya, pergerakannya di mana gitu. Kita misalkan kalau kita perbesar di sini, ini ya. Nah, kita akan nge-track ya. Misalkan dia teksnya kita coba ngikutin tangan nih di sini ya. Kita coba ngikutin tangan di sini. Nah, misalkan kita buat teksnya terlebih dahulu ya, bisa ngambil dari esensial grafik ini, title, atau kita buat teks aja di sini ya. Di sebelah kiri ini, di sebelah kiri bawah ya. Di sini kalau kita lihat ada teks ya. Ini kita geser dikit. Ada teks. Dan kita teksnya kita taruh ya ke sini teksnya ya. Jadi kita ambil aja dari bawah ini. Misalkan kita dekatkan di sinilah ya, di atas tangannya dia. Misalnya ini misalkan dia namanya apa ya, Katy contohnya ya. Oke, kita coba satu teks aja terlebih dahulu di sini ya. Terus setelah itu kita klik view ya di sini biar kembali lagi kursornya ke yang panah ya. Nah, ini teksnya kita besar sedikit mungkin boleh. Oke. Nah, terus setelah itu seiring dengan perjalanan waktu ya, misalnya seperti ini ya, kita buat patch atau route. Misalkan di detik yang pertama dia masih di sini, ya kita buat di sini ada pen tool ya, kita klik pen tool di sini, dia kita taruh di sini ya mungkin. Sini kita taruh pen tool di sini. Nah, jadi dia di detik pertama di situ ya. Kita biasanya tidak pakai per detik di frame-nya. Jadi kita coba langsung detik ke 3 atau 4 atau 5. Nah, misalkan di tangannya gerak ya, misalkan perubahannya ke sini, di sini ya. Sini. Oh iya, maaf. Pas ketika di sini kita teksnya kita kasih keyframe ya. Jadi kita kasih keyframe misalnya kembali lagi di sini. Di teksnya itu kita masuk ke efek kontrol, kita pindahin aja ke sini efek kontrolnya biar kelihatan. Nah, ini posisi teksnya ada di sini. Ya, kita kasih keyframe di teksnya ya. Oke, terus ketika di posisi yang berikutnya, kalau kita perbesar lagi, coba mungkin lebih kelihatan. Nah, di sini pas ketika dia posisinya tinggal kita sesuaikan aja, misalkan agak ke bawah.
Terus ketika di agak ke bawah sini dia agak ke bawah. Nah, jadi dia ngikutin ya teksnya gitu. Terus kalau ke kiri tadi dia agak ke atas lagi, agak ke kiri. Ini agak ke atas lagi mungkin lebih smooth. Nah ini dia agak ke atas lagi. Oke, jadi kita agak ke atasin lagi sedikit. Ini kita naikin lagi. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja ya. Kalau masih ada yang kurang, kita bebas nih mau keyframe yang manapun bisa kita tambah ya sampai dia betul-betul smooth ya, jangan sampai ada yang masih kurang di misalkan di sini ya. Nah ini nih kayaknya nih masih kurang, kita tinggal tambahin keyframe aja biarpun dia sangat rapet tapi nggak apa-apa bisa. Nah, biar lebih ini naik lagi ke atas sedikit. Nah, kita naik ke atas lagi sedikit. Dan lagi nah jadi itu ya. Oke, kalau kita lihat ke sini ya, kalau kita lihat, kita coba jalanin. Nah, tinggal diterusin aja, jadi dia seperti itu gerakannya. Jadi kalau kita kembali lagi, dia akan seperti itu. Oke, 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 udah bagus. Nah, selanjutnya tinggal ditambahkan lagi keyframe misalnya nih. Coba geser yang kira-kira nggak sesuai posisinya, kita bisa langsung sesuaikan lagi. Misalkan kita pindah playheadnya, kita geser-geser yang di atas, ya kita geser dikit. Nah, yang kayaknya nggak sesuai tuh kita bisa buat lebih bagus lagi dengan merubah posisinya supaya lebih rapi lagi. Nah, misalkan yang ini nih tinggal kita ubah posisinya aja, geser-geser lagi supaya lebih smooth gitu ya. Jadi betul-betul apik banget dia. Kalau ada yang kurang sesuai, bisa disesuaikan lagi. Nah, ya, itu ada yang dikit kurang tuh tadi. Nah, pas dia tangannya ke bawah, teksnya masih masih di atas. Jadi dia
kita cek per frame gimana dia betul-betul ngikutin banget, jadi benar-benar unik gitu, kayak dia nempel. Sip, ntar tinggal ditambahin keyframe-nya aja sih, biar kelihatan lebih betul-betul profesional ya. Kalau ada yang kurang kita coba. Nah ini nih kayaknya nih, dia di sini udah sampai sini gerak, 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 tangannya udah mulai gerak tapi dia nggak bergerak ya. Kita agak ke bawah sedikit, biarpun dikit ada gerakan itu dia kelihatan nempel jadinya. Nah, kita ikutin terus. Ini saya pakai keyboard ya buat ke kiri dan ke kanan playheadnya, biar kalau pakai mouse sering kebanyakan. Kita coba pakai mouse keyboard kiri kanan, boleh kalau mau langsung dicoba juga. Saya geser lagi mouse ke kanan ini. Kita ikutin pergerakannya dia, lihat lagi. Jadi dramatis jadinya, betul-betul dia ngikutin gerakan. Jangan sampai diam teksnya ya, karena teksnya ketika tangannya kita udah pindah posisi, ketika tangannya itu udah gerak, teksnya juga diubah posisinya juga. Jadi betul-betul, nah kalau ini kan udah gerak nih, biarpun sedikit, kita gerakin aja dikit juga. Jadi tetap dia gerak. Nah, nah, dia betul-betul nih ngikutin terus dia kan, tinggal kita terusin aja. Nah, dia masih gerak, kita gerakin aja lagi. Jadi misalnya, nah, terusin aja sih. Oke, jadi itu ya. Nanti tinggal di, misalkan nih kalau dia selesai bicara si Kathy ya, misalkan dia bicaranya cuma sampai sini ya, terus kita mau buat, misalkan dia udah bicara sini, nah ini kan gantian nih yang ngomong si, misalkan John ya, nanti si Kathy-nya kita terusin sampai sini aja ya. Dia tadi stop di sini, Fatma sekitar 5 frame ya, kita coba per 5 frame aja biar tidak terlalu dekat jaraknya. Dia masih gerak, 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan ikutin gerakannya, 1, 2, 3, 4, 5 ke sini, 1, 2, 3, 4, 5. Dia ntar tinggal kalau misalkan
mau menambahkan lagi teks misalnya, Kathy dia sedang bicara apa gitu, kita bisa kita tambahin teksnya lagi di bawahnya, terus kita buat dia ini sebagai grup gitu ya. Ntar kita coba. Nah, terus kalau untuk, nah jadi kan apa kelihatan smooth jadinya. Tinggal ketika yang ini bicara, orang ini metodenya sama seperti yang tadi. Tinggal di tambahin seperti ini. Oke, gimana dari yang animasi yang tangan ini? Kalau misalkan kita untuk yang siapa orang ini ya, misalkan orang ini kita setelah dia selesai bicara, ini kan selesai kan hilang gitu ya. Nah, kan kita mau tambahin dia nih orang ini nih teksnya. Kalau mau kita ngambil yang udah ada title ya, kita cari aja di Essential Graphs. Kalau belum ada bisa window Essential Graphic ya. Sini ya title. Kita pilih yang titlenya udah misalkan 2 baris gitu ya. Jadi kayak seperti yang di gambar tersebut bisa 2 baris. Nah di misalkan ini ya, hanya kita tambahin sini kalau title langsung. Nah, sini dia yang seperti ini. Kalau kita klik title-nya kan di sini kan dia kan banyak keyframe-nya nih. Keyframe ini untuk nentuin dia muncul, hilang ya. Ada keyframe yang untuk macam-macam di sini ya. Position, opacity juga ada keyframe-nya di sini. Rotation scale-nya. Nah, kita coba buang aja dulu semua keyframe-nya. Semua keyframe yang di sini. Jadi dia dari awal sampai akhir. Nah, jadi kita sekarang dia yang berbicara nih dari sini sampai mana dia berbicara si orang ini. Jadi potong-potong ya. Itu render dulu. Jadi kita lihat nih dia kalau ini udah oke. Dengan teks ya, kalau kita cuma butuh satu teks aja seperti itu. Kalau kita mau pakai 2 atau lebih mungkin kita bisa pakai yang di Essential Graphic ya, kalau ada template yang memang kita mau pakai ya. Misalkan dia bicara si cowoknya kayaknya sih sampai sini nih, karena pas saat di sini dia masih bibirnya masih ini ya gerak, tangannya juga gerak ya. Nah mungkin sampai sini aja. Terus kita masuk ke sini ya, ke teksnya ini. Kita tinggal sesuaiin aja dia, misalkan namanya di sini ya, kita tinggal double klik hijau misalnya, terus kan dia ada kata-kata yang pertama,
lihat laporan ini gitu ya. Oke, mungkin sini sesuaikan dengan pergerakan tangan dia juga ya mungkin ya. Di sini dia ada di sini. Nah, posisinya ya ada di sini. Kita tinggal pindahin aja dekat tadi. Metodenya sama. Nah, terus kita sesuai perpindahan tangan dia, dan kita geser keyboardnya ke kanan 5 frame, dia naik ke atas sedikit dan ke kiri. Oke. Terus kita geser lagi 5 frame ke kanan, dia semakin ke kiri ternyata ya. Ke atas sedikit, 5 frame lagi ke kanan, dia 5 frame kanan, dia ke bawah dikit, ke kiri sedikit gitu. Terus 5 frame lagi ke kanan, dia lebih ke bawah lagi sedikit, lebih ke kiri sedikit gitu. Terus 5 frame lagi ke bawah lagi, terus ke kiri. Terus 5 frame lagi makin ke bawah, makanya agak ke kiri lagi dikit. Nah, jadi gitu ya, kalau kita lihat lagi dia di sini, kita coba dan coba kita coba render dulu. Oke, coba kita lihat. Kita belum nyalain animasinya, posisinya. Oke, jadi kita cepat aja di tadi ketika masih di awal ini misalnya masa buat iframe. Nah, tinggal posisi sih sekarang. Ya kalau udah posisinya udah tinggal disesuaikan aja. Oke, kita coba langsung ke agak jauh. Sini tinggal nah, jadi tinggal kita coba sedetail mungkin supaya perpindahannya natural ya, dan betul-betul posisi jarak dari titik acuan kita, baik itu tangan seperti yang kita buat tadi, atau misalkan wajah atau mulut ya, sesuai yang dicontoh video TikTok tadi juga bisa kita buat. Pakai yang title, essential graphic,
window. Ini paling sering dipakai nih kalau kita mau nambahin lower third, title, karena udah ada template-nya. Boleh sesuai dengan kebutuhan yang kira-kira ada 2 baris gitu. Nah itu kayaknya tuh ada itu warnanya tuh yang di atas dikit, seperti yang di TikTok ya. Nah itu kan dia namanya terus kata-katanya apa. Dia langsung ketik aja, ini laporannya ya misalnya gitu. Klik itu, ya tinggal di posisi awal teks tersebut, di detik ke-0 teks tersebut, ya playheadnya digeser dulu ke kiri pas di awal teks itu ya. Nah, posisi awalnya dia di mana, ya. Terus kita menyalakan dulu animasinya, ya betul. Geser pelan-pelan kanan, dia posisinya ganti, kita rubah-rubah aja posisinya. Kalau dia biarpun gerak sedikit, coba di kita mainkan posisi teksnya juga biar lebih. Nah itu tuh misalkan jarak antara teks yang di bawah dengan tangannya dia itu ada jarak kan sedikit gitu. Nah itu jangan sampai apa jarak itu harus terus segitu ukurannya, misalkan sekitar berapa senti lah gitu. Nah itu harus terus dipertahankan apa jaraknya. Kayaknya kalau di titik pertama itu coba, kalau di titik pertama ya lagi sampai muncul teksnya ketika, nah dia kan ketika pertama kali muncul itu stop tadi. Nah ada jarak ya antara teks yang di bawahnya ini laporannya dengan tangannya itu. Nah itu kan itu ada jarak segitu ya, kosong segitu ya. Nah jadi setiap tangan dia itu gerak, teksnya itu harus ada jarak segitu juga gitu. Jangan sampai, nah itu tuh jangan sampai teksnya nutupin tangannya kan. Nah itu kita mesti naikin tuh teksnya tuh. Nah itu jangan sampai nutupin tangannya. Nah ini naikin dikit teksnya, naik ya. Terus geser lagi playheadnya pakai keyboard mouse aja. Keyboard ke kanan. Keyboard ya panah kanan. Nah terus kita pakai mouse untuk mengubah posisinya yang 971. Ya itu pakai panah juga biar cepat kita. Untuk geser playhead pakai keyboard aja biar cepat. Jadi tangan kiri di keyboard, tangan kanan di mouse. Jadi mouse kita cuma ada di angka posisi itu aja, jangan kita gerakin lagi ke playhead ya. Kita ngegeser playhead pakai keyboard. Oke, terus ke kanan, geser ke kanan pakai keyboard, frame-nya. Nah, itu teksnya masih menyentuh tangan tuh, naikin lagi. Naikin pakai mouse. Ya,
Naikin, oke. Terus pakai keyboard ke kanan, terus ke kanan lagi. Nah, itu naikin lagi pakai mouse. Pakai keyboard ke kanan lagi, naikin lagi pakai mouse. Ya, pakai keyboard ke kanan lagi, terus belum, terus. Nah, turunin sedikit dengan keyboard. Apa dengan mouse? Oke, stop. Ya, ke kanan lagi pakai keyboard. Ya, oke. Turunin lagi pakai, ya, oke. Memang butuh waktu, tapi kalau udah jadi, penonton kita juga akan takjub lihat hasil karya kita. Seperti kita ngelihat yang TikTok itu kan, wah keren banget nih, orang takjub. Makanya orang ngasih like, share, karena bagus. Sama seperti ini juga nih, bagus sebenarnya nih, teksnya warna itu. Oke, ya, bagus banget. Yang posisi X-nya juga ke kiri ke kanan juga nih. Nah, ntar bisa lah. Yang bagian pertama kita naik turunnya aja dulu nggak apa-apa. Ntar kalau perlu bagian yang kedua kita ke kiri dan ke kanannya. Jadi biar lebih satu action dulu. Oke, kita coba mainkan. Oke, lumayan. Nah, ini kan baru atas bawah ya. Nah, nanti coba ditambahin ke kiri ke kanannya sekarang biar lebih natural. Kayak yang kayak tadi ya, geser dengan keyboard, terus dengan mouse ganti ke kiri kanannya. Karena kan dia kan terkadang pas tangannya lagi di tengah, oke. Coba geser dengan keyboard 5 frame ke kanan, 2, 3, 4, 5. Terus belum, dia tangannya masih masih belum gerak ke kiri atau ke kanan, terus 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 terus. Oke, bagus ya, dia udah mulai ngikutin tuh. Oke. Nah, dia sebenarnya itu tangannya udah ke kanan tuh. Nah, jadi coba pakai mouse, posisinya teksnya agak di ke kiriin. Ya itu, terus, terus, oke. Sekarang pakai keyboard lagi, geser frame ke kanan, terus, terus, terus. Nah itu di ke kiriin lagi, pakai mouse, terus, terus, terus ke kiri lagi, terus, oke, ke kiri lagi, terus ke kiri, ya, terus ke kiri lagi. Oke, oke, coba dia ini dari awal teks itu, oke, ntar tinggal dirapin aja sih. Jadi kalau yang paling bagus itu dia memang ketika kita ngubah X sekaligus Y-nya ya, jadi dia betul-betul rapi, X Y-nya itu betul-betul rapi. Oke, udah mirip-mirip sih dengan yang di TikTok itu ya, tinggal dilatih aja supaya bisa lebih bagus lagi.
Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nah kembali lagi ya, kan nanti jadi kita untuk yang materi-materinya nanti kita share seperti ini ya, apa kira-kira, ntar saya coba buka dulu. Oke, saya share. Oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi ntar kan kita share ini ya, ini link-link ke contoh-contoh yang udah kita coba. Ada beberapa materi juga yang memang jadi bonus ya, misalkan Premiere Rush ya, kalau kita pakai mobile, terus VN, kalau kita nyoba video editor untuk smartphone yang mirip dengan Premiere dia, ada track-tracknya, multi-tracknya juga, dan yang lain-lain ya. Terus tentang bagaimana mengoptimasikan YouTube channel di sini ya. Terus dokumen untuk perencanaan pembuatan video ini, jadi kita ada dokumentasinya sebelum buat video untuk kalau misalkan kita membuat video yang profesional gitu ya. Jadi sesuai dengan target yang sudah dibandingkan sebelumnya. Terus Premiere C sisi common effect ya, udah beberapa yang dipelajarin seperti denoise, terus warp stabilizer, ultra K, dan yang lain-lain ya, alpha glow, balance RGB, dan yang lain-lain. Itu memang harus banyak-banyak ekspor untuk efek-efek yang ada. Membangun studio YouTube ya, nanti di sini ada misalnya kalau kita buka ya, ini contoh-contoh yang bisa dipakai ya. Ini lumayan dari yang termurah sampai yang termahal. Kita kayak gini kan, ini yang paling termurah nih, bisa langsung colok ke smartphone kita ya, tapi pakai yang splitter, sound card splitter itu untuk headphone itu kayak gini sih. Nah, kayak gini splitternya. Jadi dia bisa untuk mic-nya juga, bisa untuk speakernya juga. Lightingnya ada yang terjangkau, ada yang profesional. Video editingnya Premiere, Premiere Rush, After Effects sih kalau yang mau lebih. Ntar kita coba memperkenalkan juga ya, karena ada di kurikulum kita untuk After Effects-nya. Terus background ya, video background seperti ini untuk green screen-nya juga dan yang lain-lainnya. Coba ntar di ekspor-ekspor aja. Terus Canva, di sini ada juga modelnya. Terus gimana cara video kita menjadi viral ya, di sini juga bisa dibaca-baca. Ini contoh untuk membuat movie trailer ya, contoh untuk membuat iklan minimalis kitchen set. Terus di sini ada project untuk membuat movie trailer contohnya. Ada efek-efek yang lainnya, efek big head, camera angle, shot and movement, efeknya ntar tinggal dipelajarin aja. Sebagian besar sih udah kita pelajarin sih, cuma kalau ada yang belum dipelajarin ntar dicoba lagi. Kalau yang color correction udah belum ya? Oh belum ya, oke deh. Nah jadi misalkan nih kita punya beberapa footage ya yang di shoot di tempat yang berbeda. Nah misalkan seperti ini. Misalkan kita oke, kita coba ke Premiere lagi. Saya udah pernah buatin belum untuk yang color correction. Oke, nah jadi misalkan kita coba, ini kan satu gambar gitu ya. Terus kita download lagi seperti ini, tapi dia di ruangan yang beda. Misalkan kita coba masuk lagi ke Pexel,
Oke, misalkan ini ya, yang ini kan dia masih sama orangnya, tapi di tempat yang beda gitu ya. Kita coba download ini, langsung ke download aja. Ini sama dua orang di sofa, tapi di sofa. Ya, sini. Kita latihannya tutorial aja boleh nih. Tutorial correction. Dua orang sofa di sini. Sama kita copy lagi dari yang tadi ya. Yang dua orang berbicara tadi ya. Kita copy dulu ke tutorial. Jadi ini ada dua buah video di tempat yang berbeda sih kayaknya ya. Di sini dia di dalam kantor, ini juga mungkin dalam kantor, tapi warnanya beda banget gitu ya. Kita akan membuat koreksi warna supaya dia seolah-olah di satu ruangan. Kantor ini kan kayaknya udah di dalam ruangan yang beda gitu. Nah, jadi kita coba tambahkan videonya di tutorial ya. Sini kita tinggal tarik dari sini tadi tutorial ya. Video ini kan video, oh ini sequence ya, sorry, kita ke videonya dulu. Ini tutorial ya, video tutorial. Kita copy ini yang color correction supaya dia, jadi ini memang udah di foldernya dia ya, tinggal kita linkkan aja videonya. Nah, ini dia videonya udah ada ya. Sini ini kita close aja sequence yang di sini ya. Close. Di sini kita udah punya dua ini ya video. Nah, video ini kita satu, yang pertama yang ini ya, yang ini ya, di kanan ini kita buat ke timeline di sini. Kita tarik ke timeline, jadilah dia timeline ya. Terus yang di sofa kita tarik juga ke timeline di sini. Kita lihat seperti yang di sini ya. Nah, kalau kita lihat kan nuansanya kan seperti beda gitu ya, warnanya gitu ya. Jadi ketika kita shoot di sini, tahu-tahu ke sini kan kayak udah di tempat lain gitu. Nah, kita kepengen suasananya sama lah seperti di sini. Jadi kita coba, ini saya sequence-nya saya buat dulu di sini supaya kita terbiasa rapi. Jadi kalau kita nanti udah punya project yang kompleks, kalau kita terbiasa rapi, ketika kita akan mencari sesuatu itu cepat. Gunain sequence-nya ke bagian sequence juga. Latihan taruh sini dulu deh. Dia ada di sini. Nah, jadi di sini yang jadi acuan adalah yang di klip yang pertama. Jadi semua klip yang kedua, ketiga, keempat, kalau dia seolah-olah di shoot di satu tempat yang sama harus memiliki tema warna yang sama. Nah, misalkan ini ya, untuk kita tentukan ya di sini, kalau untuk color gradingnya atau pewarnaan ya, tingkat-tingkat pewarnaannya, kita tinggal masuk ke window, terus di sini ada yang namanya lumetri color ya. Jadi kita pilih lumetri color, kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam fasilitas untuk color gradingnya. Artinya kita akan memilih warna yang paling sesuai dulu untuk dia. Oke, misalkan kita klik basic correction ya. Di sini ada kalau kita mau buat lebih dingin, di sini ya, sebelah kanan sini.
Kalau kita membuat lebih dingin, kita geser aja. Kalau kita membuat lebih hot, kita. Nah, ini kalau misalkan kamera kita masih standar dan butuh untuk color gradingnya ya. Kalau mau lebih ungu ke kanan, jadi exposure-nya juga bisa disesuaikan lagi kebutuhan ya, dan lain-lainnya. Nah, terus di sini mungkin kalau kita udah pengalaman ya, jadi kita bisa menentuin grading kewarnaannya di sini ya. Gitu. Misalnya kita mau mereset, tinggal kita klik ya, dia balik lagi di sini. Ini kita buat lagi posisi semula 0. Kita pakai yang auto. Auto dia akan mencoba mengoptimalkan gambar sini dengan warna rekomendasi dari Premiere. Nah, sekarang kita mau nentuin nih warna putihnya dia itu sebagai standar ya. White balance selectornya ini penting ya, kita harus tentuin dulu warna putih dianya. Kita klik di sini, kita cari warna yang terputih ya, di antara sekian warna yang ada. Kita coba di kiri di sini, ya, ngambil warna yang putih. Nah, terus kita pilih ke bagian bawah ya. Di sini ada color wheel and match, ya, color wheel and match di kanan bawah. Kita klik, terus kita coba di sini comparison view, kita klik dengan yang klip yang berikutnya. Nah, jadi di sini dia acuannya di sini, kita compare dengan klip yang berikutnya. Nah, di sini ada yang apply match. Jadi kita coba dia menyamakan tema warna ya dari yang klip yang pertama dengan klip yang kedua. Nah, klik aja apply match di sini. Dia menganalisa. Oke, kita tunggu. Nah, dia dapat hasil seperti ini. Ya, kalau kita coba apply match, dia dapatnya seperti ini. Kita bisa coba sesuaikan lagi ya dengan tampilan yang di sini. Tekan midtones-nya ini kita bisa geser. Kalau ini di sini lebih, coba yang di kedua ini ya, kita tambah lagi lebih ini apa, gelap mungkin. Exposure-nya kita agak kurangin lagi. Terus kontrasnya juga. Nah, jadi kita di sini bisa ini compare, tapi di sini karena di sini ada cahaya dari depan, ini kekurangan cahaya, jadi mungkin kita agak ngikutin rekomendasi dari Premiere tadi ya. Setelah dia menganalisis dua gambar ini, kayaknya sih memang dia harus ngikutin gitu. Ini exposure-nya di sini. Oke, masih ngerender dia. Kita coba lagi di sini ya. Nah, oke. Coba kalau kita coba lagi, apply match lagi, sekali lagi. Dia ngasihnya seperti ini. Kalau kita coba comparison view-nya kita hapus, kita close ya, kita jadi balik lagi ke awal. Oke. Karena itu memang cahayanya banyak, cahayanya di sini udah disesuaikan dengan klip yang kedua sih dia. Nah, ini memang dia dianggap tempat yang berbeda sih berarti. Oke.
Nah, saya kasih contoh lagi, sekali lagi ya. Mungkin kita cari gambar, kayaknya sih dapur ya. Dapur, kitchen, itu ada yang seperti di satu tempat yang sama, tapi metodenya sama. Yang penting paham metodenya ya. Saya coba download gambar lagi ya. Misalkan ini kitchen set yang ini masih kita taruh di sini aja, nggak apa-apa. Color correction kitchen 01. Nah, terus kita cari lagi tempat di indoor tapi yang berbeda video, di supaya apple to apple ya. Kita cari di tempat video tapi yang agak warnanya beda ya. Mungkin ini kali ini kita coba. Ini kitchen 2. Untuk yang color correction ya, videonya di sini. Video yang baru yang pakai dapur. Oke, nah kita coba ini, kita hapus, kita tambahin yang ini, kitchen yang ini, sesuaikan dengan sequennya, kita ubah sesuai dengan klip yang kita baru tambahin biar dia pas. Terus kitchen 2-nya seperti ini. Jadi beda ya. Kalau gini kan memang betul-betul di shoot berbeda banget gitu ya. Nah, kita coba tadi untuk color correction-nya. Ya, pertama ini seolah-olah kita belum buka ya, volumetry color, kita buka lagi. Nah, kemudian basic correction-nya di sini. Di klip yang pertama kita klik white balance selector ya. Ini ya, white balance selector, kita klik. Terus kita lihat mana yang paling putih warnanya ya. Kayaknya sih yang paling putih di sini ya. Jadi kita ambil aja ini white balance putih. Nah, kita lihat dia agak sedikit berubah pewarnanya sesuai dengan yang kita pilih white balance-nya ya. Nah, kalau udah, kita kalau perlu menyesuaikan lagi, bisa aja temperatur dan yang lain sesuai kebutuhan dari dokumen video planningnya. Tapi kita sekarang kita langsung ke color wheel and match ya. Kita tambahin ke klip yang kedua, comparison view-nya kita lihat ya. Coba di sini basic correction-nya juga kita tambahkan di yang terputih ini. Nah, kita kembali ke color wheel and match. Kita coba apply match ya. Nah, jadi kita lihat ya, secara otomatis dia akan menyesuaikan nih dengan klip yang pertama. Meskipun kita nggak setting apa-apa ya, dia akan detect. Jadi seolah-olah ini masih di satu ruangan yang sama gitu. Jadi kita nggak ubah apa-apa, dia akan sendirinya akan melihat di sini ada mungkin di bagian kreatif dia ganti ke curve-nya ya. Tapi intinya dia udah mengubah secara otomatis pewarnaannya. Oke, jadi curve-nya terus sini. Nah, jadi dia otomatis gitu ya, nggak kita setting apa-apa. Oke, saya coba sekali lagi, ulangin lagi ya. Nah, jadi pertama yang acuan kita yang pertama apa? Videonya ini ya. Kemudian acuan video kita ini, comparison view-nya kita tutup dulu aja biar nggak bingung. Terus acuan video yang kita yang kedua apa? Oke, ini ya. Nah, ini kan kalau kita mau shoot aja langsung, kita melihat ke bagian dapur, kemudian ke bagian belakang, kan nggak bakal percaya orang, beda, ini shootnya lain jam nih atau di tempat yang beda. Kita mau buat seolah-olah dia memang meskipun ini shoot di tempat yang sama, kalau malam dan siang pewarnanya dia jadi beda gitu. Kita mau buat warnanya seperti klip yang pertama. Nah, pertama ya, ini kita klik, ini terus window volumetry color.
Kemudian kita basic correction dulu, kita white balance-kan terlebih dahulu, cari yang terputih ya. Udah. Terus kita color wheel and match, kita comparison view dengan klip yang berikutnya. Nah, klip berikutnya kita white balance-kan dulu ya. Dari mana yang terputih di sini. Buat patokan dia juga. Baru kita balik lagi ke color wheel and match, baru kita apply match langsung di sini. Nah, dia jadi otomatis akan menyesuaikan dengan tema color di klip yang sebelumnya. Terus seperti itu ya, kalau kita ada klip yang ketiga, keempat, kelima, kita bisa buat untuk kita tinggal ke klip yang berikutnya, terus kita white balance-nya, kita pilih warna putih, standarnya dia, terus tinggal apply match aja terus ke klip yang ketiga, keempat, selama itu seolah-olah di shoot di tempat yang sama. Jadi kalau kita kembali ya ke playhead awal ya di sini. Nah, kalau kita ini comparison view-nya kita close aja supaya dia nggak buka terus di sini ya. Nah, klik comparison view. Kembali lagi ke sini, misalkan kalau kita running, jadi kita nggak perlu pusing-pusing ngatur grading warnanya ya, sampai mirip dengan ini, tinggal kita sesuaikan metode yang tadi. Ya mungkin perlu penyesuaian dikit, tapi menurut Premiere Pro ini udah yang paling optimal. Sebenarnya dengan yang manapun bisa ya, asal jangan lupa kedua-duanya harus di white balance-kan lagi gitu, setiap klipnya. Yang terputih di mana ya? Ya deh, boleh itu lampu ya. Oke, terus color wheel, comparison view. Oke. Nah ini white balance dulu, basic correction, eyedropper ya. Kira-kira yang paling terputih yang dekat ekornya kayaknya. Iya, kita coba. Nah, terus ya, ya, oke, proses. Nah, jadi ya apa kalau kita lihat sih ya memang udah lumayan lah. Nanti kalau memang misalkan kan yang namanya Premiere ya, dia cuma sebuah mata kita masih kurang, nanti tinggal kita naik lagi ke atas ke basic correction. Nah, ya biasanya kita main-mainin di situ tuh, di exposure, di kontras, highlight dan yang lain-lain ya. Nah, tinggal kita sesuaikan aja dengan yang di sampingnya supaya lebih tampak natural ya. Tapi secara umum sudah mendekati ya yang tadi di settingan oleh Premiere. Oke, main gampang ya daripada kita secara manual itu pasti, dikarenakan kalau misalkan yang acuan dari Premiere itu kemungkinan besar udah mendekati dan diterima oleh banyak orang. Tapi kalau kita yang setting secara manual, kadang menurut kita nih udah oke kan, pas dilihat orang, loh, ini di mana nih kok beda sih? Ya, itu biasanya kita preference kita sama preference orang beda. Nah, ditengahi oleh Premiere dengan adanya color correction dengan pakai Lumetri color panel ini. Gitu. Oke, kalau gitu coba ada yang mau ditanyakan tentang color correction dan color grading ini? Nah, jadi kalau maksudnya color grading ini kita misalkan di basic correction-nya itu kita ngutak-ngutik temperaturnya, tint-nya, kemudian saturasinya dan yang lain. Nah, itu kita ngatur-ngatur pewarnaannya, tingkat pewarnaannya. Itu disebut dengan color grading ya, tingkat pewarnaannya. Nah, kalau color correction kita misalkan kita ingin memperbaiki warna supaya seperti klip yang sebelumnya atau pewarnaan yang diperbaiki supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, terus
Ada yang mau ditanyakan lagi tentang ini? Sekarang kita coba sedikit tentang After Effects ya, karena masih ada waktu. Misalkan Premiere itu kan kita kan ketika potongan-potongan footage-nya tuh udah jadi, kita taruh ya. Tapi kalau kita misalkan ngebuat bumper atau video intro ya, video outro untuk di bagian belakang klip kita bisa sih pakai After Effects kalau kita butuh animasi-animasi. Nah, nanti kalau kita buka After Effects-nya,